Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya jamaah Sima Sakti? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan afiah serta berkah dalam umur kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas terkait keutamaan umroh. Insya Allah kita akan lanjutkan masih dalam keutamaan umroh yang dimana umroh ini yanfiyan al-faqr, akan menghilangkan kefakiran. Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya dengan jelas memberikan sebuah cara supaya kita hilang dari kefakiran, yaitu dengan kita umroh. Sebetulnya sebelum Islam datang pun memang itu adalah sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang umroh dan haji, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Salah satunya siapa? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah, ya, memberikan wasilah kepada seseorang yang ini menjadi nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim adalah orang, sebetulnya namanya itu adalah Amr. Kenapa dikatakan Hashim? Karena Hashim selalu hasyama yahshimu hashman, atau selalu mencampurkan antara roti dengan daging, dicampurkan jadi sarid. Dan Hashim selalu masak. Hashim masak di Mekah, masak, kemudian dibagikan untuk orang haji. Ya, di Mekah di Ka'bah. Kemudian di Arafah masak, di Musdalifah masak, di Mina masak. Itulah Hashim. Sampai terkenal Hashim itu orang yang selalu membagikan makanan. Begitupun insya Allah jamaah, ketika kita, meskipun kita sekarang datang untuk umroh, Hashim sudah tiada, tapi sifat-sifat Hashim melekat di darah orang-orang Arab. Itu salah satunya, terbukti. Orang datang ke sana tidak mungkin kelaparan. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang banyak. Min haitsu la yahtasib, bahkan ketika pulang ke tanah air pun insya Allah, Allah akan memberikan rezeki yang lebih-lebih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, bahwasanya ketika seseorang itu umrah, dihilangkan dari kefakiran. Dihilangkan kefakiran bagaimana? Sampai Allah memberikan sebuah perumpamaan. Sebagaimana Allah menghilangkan kotoran pada besi, ya, yanfiyanil kir bidhabul fiddah. Sampai emas biasanya itu agak ada kotorannya, kemudian perak ada kotorannya, dan hadid atau besi ada kotorannya, bisa hilang dengan kir. Nah, kir ini kemarin saya sudah jelaskan apa itu kir, yaitu alat yang dimana keluar api dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran besi. Dan ketika orang umroh, insya Allah, Allah akan menghilangkan dosanya dan Allah akan menghilangkan kefakirannya. Bagaimana kita tidak ingin untuk ke sana? Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Baik. Jemaah yang Allah muliakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sana menjelaskan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dihilangkan dari kefakiran. Tapi sebetulnya kefakiran ini kan umum. Kefakiran apa? Kefakiran harta atau kefakiran hati atau kefakiran ilmu. Dan tiga-tiga itu akan kita dapatkan. Harta insya Allah banyak orang memberi insya Allah. Dan ketika kita pulang pun insya Allah Allah akan membukakan pintu rezeki kita lebih banyak. Dan kefakiran hati kita, terkadang kita ibadah dengan ghaflah, dengan lalai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu tempat yang dimana tidak ada orang masuk ke sana kecuali zarafat dumu. Apa itu? Kecuali sampai dia basah pipinya dengan air mata. Sampai ada orang ikhdalat lihyatah, sampai jenggotnya basah karena melihat Ka'bah. Ini merupakan fitrah manusia ketika melihat kiblat sedunia di depan dirinya. Maka hati pun tidak akan fakir. Dan ketika kita berdoa ke sana, insya Allah akan hadir hati hudurul qalbi. Biasanya kita sholat dengan lalai, Allahu Akbar, salam-salam sudah, tapi di sana insya Allah kita akan memanfaatkan waktu yang tepat. Bahkan yang sunat pun akan terus-terusan kita lakukan. Sebagaimana kemarin saya jelaskan juga terkait masalah keafdalan sholat di Masjid Nabawi dan sholat di Masjidil Haram. Masya Allah kan? Di Masjid Nabawi sampai 1000 kali sholat daripada masjid yang lain. Dan di Masjid Haram 100.000 sholat, Masya Allah. Itulah akan dikalikan. Kefakiran hati, kemudian kefakiran ilmu. Di sana insya Allah, di Sima Sakti Travel ini, bahwasanya jamaah disediakan pembimbing dan mutawif yang handal. Dari segi bahasa Arabnya atau keilmuan ketika di sana. Dan dari ilmu-ilmu syar'inya. Makanya insya Allah banyak beberapa tempat yang kita pun, geningan dalam Al-Quran ada. Dan ketika kita baca Al-Quran suatu saat, tidak akan berhayal. Tapi kita akan, inilah tempat yang pernah saya kunjungi. Masya Allah kan? Yang dimana Hashim tadi, jamaah yang namanya Hashim,
itu adalah buyutnya Rasulullah SAW, anaknya dari Abdul Manaf. Yang dimana Hashim, nama landihan itu kan Hashim ya, nama aslinya adalah Amr. Hashim ini adalah pelopor dua perjalanan. Perjalanan syita was saif. Jadi biasanya orang Arab itu hanya punya satu perjalanan dagang saja pada musim panas. Ini dua musim. Diabadikan dalam surat apa? Baik, betul. Dalam surat Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was saif. Kebiasaan orang Quraisy. Itu kan jadi kebiasaan. Itu dipelopori oleh Hashim padahal. Kebiasaan orang Quraisy itu apa yang dilakukan mereka? Perjalanan dua musim. Rihlah, berdagang ke Syam dan ke Yaman pada dua musim itu. Rihlatash syita'i was saif. Siapa yang mempeloporinya? Buyutnya Rasulullah SAW. Masya Allah kan? Bertambah lagi ilmu kita. Apalagi ketika kita melihat Ka'bah, tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abrohah dari Yaman akan menyerang ketika perang Fil. Kemudian kita, oh inilah pada waktu itu perang Fil terjadi atau perang gajah. Terbayang dan hilang kefakiran ilmu kita. Betul kan? Makanya itulah umrah, menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa-dosa. Insya Allah jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan diri kita ke Baitullah Haramain. Amin ya rabbal alamin.